Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi keluarga yang hidup bersama dengan Tuhan. Natal tahun ini pasti berbeda dengan Natal sebelumnya. Kita pasti merasakan bagaimana kehilangan gembala kita dan kesedihan karena pandemi yang membuat kita tidak bisa bersama-sama saudara seiman merayakan Natal sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Kondisi sedih, mungkin juga resah karena harus menunggu, tidak tahu sampai kapan pandemi berakhir. Berapa lama lagi kita harus menunggu semuanya ini berlalu, itu yang kita rasakan. Hal ini mungkin juga menggambarkan keadaan sebelum kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Menunggu dalam kondisi bersedih bukanlah pekerjaan yang menyenangkan. Biasanya orang paling tidak suka menunggu. Kisah yang akan kita pelajari hari ini mengisahkan janji yang kelihatannya seperti tidak dipenuhi oleh Allah. Sudah 400 tahun sejak bangsa Israel mendengar dari Allah melalui nabi bahwa Mesias akan datang. Sekarang orang Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Allah pernah berjanji bahwa tongkat kerajaan tidak akan pindah dari Yehuda dan keturunannya akan memerintah sampai selama-lamanya. Dari keluarga Zakaria, kita akan mempelajari bagaimana kita menyikapi Natal di tahun 2020 ini agar kita bisa menjadi keluarga yang hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama, hidup dalam pengharapan. Lukas memulai tulisannya dengan kisah keluarga Zakaria. Zakaria adalah seorang imam dan istrinya Elizabeth adalah orang Yahudi yang tinggal di dekat Yerusalem. Selama bertahun-tahun mereka berdoa agar memiliki seorang bayi. Ketika mereka sudah tua, mereka belum juga memiliki anak. Pasangan suami istri itu tentu sudah berdoa sekian lama, tetapi Tuhan belum juga menjawab. Meski demikian, Zakaria tetap percaya dan setia melayani Tuhan. Zakaria dan Elizabeth tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga bangsa Israel yang berpengharapan akan penggenapan janji Tuhan akan kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana kalau sudah menunggu ratusan tahun, namun janji yang diberikan belum terpenuhi? Bangsa Israel menunggu 400 tahun di masa kegelapan untuk hadirnya Mesias yang dijanjikan itu. Tuhan pasti menjawab doa dari umatnya. Hanya dalam proses menerima jawaban dari janji Tuhan, dibutuhkan kesediaan kita untuk tetap menunggu dan berpengharapan kepada Tuhan. Ada beberapa contoh di Alkitab tentang kesetiaan dalam pengharapan yang dilakukan oleh mereka. Yusuf menunggu 14 tahun sebelum dia diangkat menjadi pemimpin. Abraham menunggu 25 tahun sebelum menerima anak yang dijanjikan. Musa menunggu 40 tahun sebelum diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel. Nuh menunggu 120 tahun sebelum air bah turun. Saudara, tetaplah memiliki pengharapan kepada Tuhan. Walau serasa Tuhan belum memberikan tanda dalam menjawab doa kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap memiliki pengharapan di hadapan Tuhan? Dalam situasi yang serba sulit sekarang ini, tetaplah memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7 menasihatkan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu sekalian harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang kedua, hidup benar di hadapan Allah. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Alkitab tidak berbicara apa-apa tentang Herodes yang besar itu, walau namanya disebut di awal kisah dari keluarga Zakaria. Tetapi secara khusus berbicara tentang Zakaria yang bukan masuk ke dalam bilangan orang yang penting. Zakaria dan Elisabet dinilai benar di hadapan Tuhan, sementara Herodes tidak mendapatkan predikat itu. Zakaria dan Elisabet adalah seorang Lewi yang berasal dari keturunan Harun. Hal ini berarti mereka memang lekat dengan kehidupan bait suci, karena seluruh kaumnya memang ditugaskan untuk mengemban tugas tersebut. Selain secara status mereka adalah orang Lewi, ternyata mereka juga disebut benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bagaimana hidup mereka dikatakan benar di hadapan Tuhan? Mereka dikatakan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Benar di hadapan Allah berbicara tentang moral. Seluruh perilaku dan pembicaraan mereka tampil berdasarkan kesalahan mereka. Hidup menurut perintah berbicara tentang tata upacara ibadah mereka di hadapan Tuhan. Orang Yahudi selalu menekankan ketaatan yang sempurna kepada Tuhan. Zakaria dan Elisabet juga memiliki kasih yang tulus dan sejati kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara hidup kita selama ini? Apakah kita sudah hidup benar dan menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat? Momen Natal ini adalah waktu yang tepat untuk kita bercermin diri agar kita didapati Tuhan sebagai orang yang hidup benar dan menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Yang ketiga, hidup dalam iman. Beriman adalah proses dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tak terkecuali kisah Imam Zakaria dan Elisabet. Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia, sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima. Rombongan Abia adalah kelompok imam yang melayani pada zaman Daud. Mereka adalah keturunan Eliezer, anak Harun. Kedudukan istimewa sebagai seorang imam menuntutnya untuk beriman secara kokoh kepada Allah. Beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah merupakan kewajiban terpenting seorang imam. Mereka harus mencintai keyakinan imannya dengan segala ajarannya secara sungguh-sungguh. Sebagai seorang imam, ia bertanggung jawab untuk mewartakan sabda Allah, mempersembahkan korban, dan berdoa untuk umatnya bagi Tuhan. Keraguan-raguan iman seorang imam merupakan sesuatu yang sulit ditoleransi. Zakaria dan istrinya Elisabet selama bertahun-tahun mereka berdoa agar memiliki seorang bayi. Ketika mereka sudah tua, mereka juga belum memiliki anak. Zakaria artinya Tuhan mengingat. Pada akhirnya Tuhan mengingat Zakaria dan Elisabet dengan menjawab doa Zakaria dan Elisabet. Namun berita indah ini justru membuat Zakaria bimbang karena fakta bahwa ia dan istrinya sudah menjadi tua, sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-18. Mana mungkin mereka akan memperoleh anak? Maka Zakaria pun harus membayar harga untuk ketidakpercayaannya kepada perkataan malaikat. Ia tidak percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia lupa akan apa yang Tuhan pernah lakukan
terhadap Abraham dan Sarah pada masa tua mereka. Akibatnya, ia menjadi bisu. Namun ketidakpercayaan Zakaria tidak membuat Allah menarik perkataannya. Beberapa waktu kemudian, Elisabet pun mengandung. Kelahiran Yohanes adalah bukti nyata bagaimana Allah bekerja bahkan dalam situasi yang tidak masuk akal bagi manusia. Penantian yang begitu lama tidak membuat Elisabet dan Zakaria kehilangan iman. Mereka senantiasa berdoa hingga akhirnya mukjizat itu terjadi. Bagaimana dengan kita? Dalam hidup, karena keterbatasan, sering kita mengalami keraguan-raguan. Namun, kisah dari keluarga Zakaria menolong kita untuk melihat bahwa ada kuasa yang tak terbatas yang sanggup menjawab doa-doa kita. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk terus memiliki iman yang teguh kepada janji Tuhan. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Meragukan jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita mungkin kita alami tatkala kita menghadapi masalah yang tak teratasi dalam jangka waktu yang lama. Namun demikian, jangan bimbang, tetaplah berharap, karena saat kita beriman kepada Tuhan akan nyata kebenarannya pada waktunya, dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Lukas yang pertama ayat yang ke-20 mengatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Yeremia 32 ayat yang ke-17 mengatakan, ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan? Mengapa Zakaria mesti menjadi bisu? Yaitu karena mulut manusia ini sering menghalangi janji Tuhan dan menghancurkan iman kita kepada kebenaran. Sebab itu Zakaria disuruh lebih banyak untuk mendengar. Mulut kita harus mengucapkan kata-kata iman agar iman kita menjadi nyata dan kita kuat di dalam iman kepada Tuhan dengan memperkatakan janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sekarang yang keempat, hidup dalam anugerah. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14 mengatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat yang ke-14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Hidup dalam anugerah yang pertama adalah doa dikabulkan Tuhan. Ayat yang ke-13 mengatakan, sebab doamu telah dikabulkan, kata firman Tuhan. Sebenarnya, satu kata yang mudah disebutkan, tapi seringkali sulit dilakukan adalah percaya. Dalam ayat yang ke-13 disebutkan bahwa Zakaria berdoa agar mendapat anak, bukan doa Elisabet yang dikabulkan oleh Allah. Tetapi yang disebut malaikat adalah doa Zakaria. Tetapi kalau kita lihat respon Zakaria, dia malah meragukan dan berkata, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat yang ke-14. Zakaria malah meminta tanda dari nubuat tersebut. Dan memang ia mendapat tanda itu dan menjadi bisu. Sedangkan Elisabet ia percaya. Dan apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Terkadang Allah menantikan waktu yang tepat untuk menjawab doa kita, dan itu tidak selalu mudah untuk kita pahami.
Zakaria mungkin telah berdoa selama bertahun-tahun. Ia bergumul menerima pesan Gabriel karena sekarang Elisabet sudah terlalu tua untuk melahirkan. Namun Allah tetap menjawab doanya. Allah itu sempurna. Ia tidak pernah lalai terhadap janjinya. Dia mampu mengingat doa-doa kita, tidak hanya untuk bertahun-tahun, tetapi juga sampai generasi-generasi mendatang. Allah tidak pernah melupakan doa kita. Dan mungkin saja Dia menjawab lama setelah pertama kalinya kita mengungkapkan permohonan itu kepadanya. Terkadang jawaban Allah adalah tidak, bahkan mungkin juga tunggu. Tetapi tanggapannya selalu didasarkan kepada kasih-Nya kepada kita. Meskipun cara-cara Allah tidak terselami oleh pikiran kita, kita dapat meyakini bahwa semua caranya adalah baik bagi kita. Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kedua, menikmati sukacita dan kegembiraan. Ayat yang ke-57 dikatakan, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Zakaria dan Elisabet tidak hanya menerima janji Allah, namun mereka juga menikmati penggenapan dari janji itu. Elisabet membuat kesaksian bahwa Tuhan berkenan menghapuskan aibnya di depan orang. Betapa bahagianya Elisabet karena anaknya tersebut. Anak yang lahir di masa tuanya, dari rahim mandulnya menjadi orang yang besar, anak yang menjadi perintis bagi juru selamat. Bahkan Yesus sendiri dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 menyebutkan, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Keluarga Zakaria menikmati sukacita dan kegembiraan yang daripada Tuhan. Hal yang sama Tuhan juga akan nyatakan dalam hidup kita. Yakini janji dan kemahakuasaan Tuhan, dan akan kita nikmati sukacita dan kegembiraan yang daripada Tuhan. Yang ketiga, menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang ke-14, Lukas yang pertama mengatakan, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat yang ke-16, dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Banyak orang hidup dalam anugerah dan diberkati oleh Tuhan. Namun berapa banyak di antara mereka yang juga menjadi berkat bagi orang lain? Keluarga Zakaria dijawab doanya dan hidup dalam sukacita, namun tidak berhenti sampai di situ. Alkitab mencatat bahwa Yohanes anaknya akan membuat banyak orang berbalik kepada Allah. Melalui Yohanes akan dibuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, sebagaimana nubuat Maleaki pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sebagaimana dialami oleh Elisabet dan Zakaria, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kehadirannya yang kita rayakan dalam perayaan Natal menjadi tanda terwujudnya keselamatan dalam hidup kita. Saudaraku, rencana Tuhan menyelamatkan manusia dengan kehadiran juru selamat diawali dengan kehadiran Yohanes Pembaptis dalam keluarga Zakaria. Bagaimana menyikapi janji Allah dalam hidup kita, terutama dalam perayaan Natal seperti sekarang ini. Mencermati kehidupan keluarga Zakaria, kita belajar tentang arti pengharapan, iman, hidup dalam kebenaran, dan kasih kepada Allah yang sungguh tidak terpengaruhi oleh situasi yang menyesakkan. Keluarga Zakaria menjadi teladan bagi keluarga kita dalam menyambut Natal dengan tetap hidup dalam pengharapan. Iman yang teguh, hidup benar di hadapan Allah, serta menikmati anugerah Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah seluruh keluarga kita juga bersama-sama menyambut Natal tahun ini dengan benar?
Mari kita menyikapi Natal tahun ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah Natal tahun ini tetap mendorong kita untuk memiliki pengharapan, iman, dan hidup benar di hadapan Allah. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati.